Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali teman-teman sekalian. Pada tayangan kali ini saya akan melanjutkan sesi-sesi di mana yang lalu sudah saya jelaskan bahwa kemampuan untuk lulus psikotes itu sangatlah mudah, sangatlah gampang. Ingat teman-teman, ini pandangan dari sisi pandangan saya bahwa tes lulus psikotes itu sangatlah gampang, sangatlah mudah. Oke, baiklah. Kali ini saya akan beri materi yang baru. Yaitu materi keyakinan. Sebelum saya mulai materi ini, mungkin teman-teman juga ada yang lewat WA langsung bertanya kepada saya, mungkin baru-baru ini WA ya bertanyanya begini, pengalaman Anda, kemampuan Anda berani untuk menyajikan materi psikotes ini, alasannya apa? Itu dia nanya alasan, terus motivasinya apa setelah Anda akan saya sampaikan. Begini teman-teman, saya memang orangnya agak lambat, slow, pelan-pelan, nggak instan kayak yang mungkin orang selalu instan, cepat, bla 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 begitu. Saya lambat, namun lambat pasti. Saya yakin pasti. Saya ini lambat, pasti selesai materi ini. Meskipun lambat, tapi selesai. Kenapa lambat? Saya ingin pemahaman yang saya sampaikan ini betul-betul meresap ke hati para teman-teman yang ingin benar-benar lulus. Jadi, apabila pemahamannya sudah meresap di dalam dada, di dalam pikiran, di dalam hati, sudah meresap, mungkin tidak perlu belajar, cuma hanya mengingat, teringat terus, nggak perlu belajar lagi. Jadi berbicara soal pengalaman, saya selalu meriset ilmu, nggak mau yang pakai persepsi, nggak mau yang pakai baca buku. Saya harus buktikan nyata, saya ikuti, saya saksikan dengan kedua mata saya pikirkan dengan otak saya sendiri. Saya nggak mau persepsi, nggak mau catatan-catatan orang, saya nggak mau. Setelah saya buktikan nyata, baru saya simpulkan sendiri, malah saya buat buku sendiri. Saya nggak mau, meskipun ternyata apa materi yang saya pelajari, yang saya pernah nyata, banyak juga kesamaannya yang sudah dicatat orang, yang sudah dibukukan menjadi buku-buku resmi. Apapun penelitian ternyata sama juga, namun untuk apa saya buat buku? Yang penting ya semuanya sudah di otak saya. Baik, sebelum saya mulai, pengalaman saya pernah bekerja di perusahaan swasta, tapi saya nggak mau sebutkan nama perusahaannya. Saya pernah bekerja di perusahaan swasta, kebetulan bagian HRD. HRD itu atau kalau dulu tuh sumber daya manusia. Kalau sekarang mungkin orang agak keren nyebutnya HC atau Human Capital, atau HRD itu Human Resource. Saya lebih kurang, tapi nggak tahu pasti, yang pasti 8 tahun lebih, sekitar 8 tahun 8 bulan saya bekerja di HRD. Tapi maaf teman-teman, saya nggak mau sebutkan BUMN mana atau swasta mana, saya nggak mau jelaskan. Pada bagian HRD saya ditempatkan, kebetulan waktu itu saya ditempatkan di bagian yang memang rekrut bekerja.
pekerja swasta di tempat saya bekerja itu setiap tahun, mungkin kalau nggak salah saya ingat sampai terakhir saya tinggalkan bekerja di sana, saya tinggalkan mungkin sempat 4 kali menerima rekrut pegawai. Maksudnya rekrut pegawai ini ada pegawai dari nol, pegawai baru yang dari nol mau direkrut menjadi permanen. Oke, singkat cerita, selama saya di sana, ya saya kan tidak bodoh. Bukan berarti saya mau mencuri kesempatan atau saya nggak bodoh. Semua yang saya kerjakan kan semuanya sudah lekat di otak saya. Saya bukan berarti saya mencari peluang, mencari kesempatan. Saya gunakan apa yang saya alami, saya simpan di otak. Oh, ternyata begini. Perusahaan mau ngambil orang itu ternyata begini. Saya nggak perlu simpan pakai flash disk, simpan pakai laptop, cukup saya simpan di sini aja. Sehingga orang mau debat saya pun nggak ada BB, nggak ada barang bukti. Semua saya simpan di sini. Selama kurang lebih 4 kali atau 4 tahun penerimaan pekerja, saya di bagian HRD. Kebetulan saya paham betul, ingat betul apa yang saya alami dan apa yang saya kerjakan, semua tersimpan di dalam otak saya. Oke, kita tutup. Pengalaman yang kedua, saya ada punya waktu kecil, saya SMP sekolah. Kebetulan ada teman saya, sekarang maafnya sudah almarhum meninggal dunia. Tapi mohon maaf, saya nggak mau sebutkan namanya. Teman saya itu pernah bekerja sebagai koordinator tim psikotes. Pernah bekerja sebagai tim psikotes. Tapi mohon maaf, saya nggak akan jelaskan dari institusi mana, dari instansi mana, dari kelembagaan mana. Saya nggak mau sebutkan. Cuma yang saya sebutkan kotanya saja berasal dari kota Yogyakarta. Tapi saya nggak mau sebutin instansi mana, fakultas mana yang punya independen untuk rekrut pegawai. Di sini dia itu terlibat sebagai koordinator tim psikotes. Mungkin lebih kurang 2 tahun yang lalu dia meninggal dunia. Berhubung dia teman akrab, teman seperjuangan SMP, kita diskusi bareng, ya sharing kayak tukar ilmu. Bang, kamu gimana cara perusahaan kamu ambil orang? Saya ceritain bla 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 begini, tanpa dengan bukti harus di atas kertas, di atas semua. Aduh, file-file enggak. Begitupun saya tanya juga saya kan ahli psikolog juga. Saya tanya juga sama si abang tadi, Bang, kamu kan kebetulan tim independen, tim psikotes yang akan merekrut teman-teman perwakilan yang disewa oleh perusahaan. Dia ini disewa oleh perusahaan yang berdomisili di Yogyakarta ini. Dia disewa oleh perusahaan bonafit. Kebetulan dia koordinator di situ. Saya tanya, Bang, ya kita diskusi aja. Kamu bohong nggak bohong ya terserah kan. Saya sudah bisa baca lewat mata kamu, psikolog kamu bohong atau kita kan teman baik, teman SMP. Dia cerita gimana tim kamu itu kalau rekrut orang yang kamu ambil apa-apanya. Sudah diskusi lewat lisan aja, ceplok. Sudah saya ketangkap semua, dari verbal, dari aritmetika, wartek, karvelin, intelijensi,
Sampai wawancara pun, ya diskusi. Saya hafal pun saya simpan. Nggak perlu saya catat, nggak perlu saya copy paste pakai, nggak perlu. Saya ingat. Lewat bicara, erat makannya saja saya sudah tahu dia itu jujur, nggak mau bohong. Tapi ya berhubung tadi dia pendek umurnya, ajalnya sudah dekat, dia meninggal. Sampai sekarang pun yang nggak bisa itulah yang terakhir 2 tahun yang lalu. Jadi teman-teman paham, itulah basic saya berani ungkap di sini. Tapi mohon maaf, perlahan-lahan, saya nggak bisa langsung, perlahan-lahan. Jadi saya sudah punya 2 ilmu. Tim psikotes mau mengambil pegawai, saya ada ilmunya, saya tahu. Perusahaan BUMN mau ambil pekerja, saya tahu ilmu. Nah ini umumnya perusahaan ditenderkan kepada tim psikotes independen. Ya mungkin perwakilan dari kayak ini, contoh mungkin Unsri, Unpad, Pajajaran, UI, UGM, dan banyak instansi independen yang membuka tim psikotes ini tadi. Oke, singkat cerita saya akan awali dengan keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Simak baik-baik. Keyakinan kita ilustrasi sejenak. Seekor burung, pelan-pelan. Seekor burung diciptakan hasrat oleh Allah. Seekor burung diciptakan hasrat oleh Allah, di dalam jiwanya rasa lapar. Ya, logika burung nggak mau mati, nggak mau kelaparan, maksudnya mati kelaparan. Allah menciptakan hasrat di dalam jiwa burung ini, rasa lapar, sehingga kalau dia nggak mau makan, burung akan mati. Ya, burung juga punya otak. Ya masa bodoh kamu versi ini, pandangan saya burung punya otak. Dia nggak mau mati kelaparan, dia terbang mencari makanan. Oke, ternyata begitu dapat makanan, burung tadi kenyang. Ya dia tidur, main gembira sama teman-temannya, main ya, atau tiduran lah ya, namanya binatang. Ini penelitian saya. Maaf, ini benar-benar saya teliti seekor burung itu. Begitu dia kenyang, aduh tiduran, malah mandi kayak ayam, mandi kayak di debu. Aduh, itu tanda dia sudah kenyang, gembira sama teman. Begitu dia lapar lagi, dia terbang lagi cari makanan. Begitu dapat belalang contoh, wah dia hajar, dapat makan. Ada lagi kinjeng kayak capung, dia hajar, dapat lagi kumbang, dia hajar, dapat ulat. Pertanyaan, kita simpulkan. Pertanyaan, energi mana yang mendekatkan seekor belalang sehingga dekat dihajar oleh si burung, menjadi santapan burung? Energi dari mana? Seekor ulat, sehingga tidak ada energi seekor ulat ini didekatkan kepada si burung, lantas burung jadi makanan burung. Oke, capung yang sedang terbang dia hinggap, ataupun iya sejenis buah-buahan sehingga si burung tadi kenyang. Pertanyaan, energi dari mana? Paham maksud saya? Berarti kesimpulan, Allah yang memberi hasrat rasa lapar, Allah juga bertanggung jawab. Allah juga bertanggung jawab atas rezeki burung, sehingga ulat tadi dihantarkan ke mulut burung. Capung didekatkan ke mulut burung.
ini energi Allah atas bantuan Allah. Sebab tanggung jawab Allah, Allah menciptakan rasa lapar burung, sehingga Allah juga memberi makan burung itu dengan sangat mudahnya, dengan sangat gampangnya ditemukannya pohon yang berbuah, lantas si burung makan dengan mudahnya. Begitu kenyang, burung nggak ada tuntutan, paling dia gembira lapar, dia makan lagi. Sebab Allah itu sudah bertanggung jawab. Dia menciptakan rasa lapar kepada burung, lantas Allah juga yang akan mengasih rezeki kepada burung sehingga sampai ke mulut burung. Namun perlu kita perhatikan, burung itu keluar berusaha, terbang berusaha. Bukan burung diem aja lantas kinjeng masuk, capung masuk, enggak. Burung berusaha mencari. Jadi kesimpulannya, apabila kita si burung rasa lapar, dia berusaha. Masa bodoh dapat atau enggak, yang penting dia terbang keluar. Masa bodoh si burung ada atau enggak makan, yang penting dia keluar dulu cari. Dia mau selamat. Seekor burung ini mau selamat, takut mati apabila dia kelaparan. Bodoh amat di luar sana ada makanan enggak ada makan, yang penting dia berusaha sekuat tenaga, berusaha keliling terbang kemana dia mampu, sehingga dia harus mati-matian untuk mendapatkan makanan. Bodoh amat di luar di itu si burung itu nggak ada dapat makanan, dia pede aja terbang, sehingga ya dengan izin Allah didekatkanlah rezeki itu. Ingat, yang pasti si burung itu tetap berusaha keras, si burung tetap berusaha keras, dan si Allah menjamin rezeki si burung karena dua-duanya sudah connect. Si burung tadi memang butuh makanan, sementara kasih sayang Allah dengan rahmannya, dengan kasih sayang Allah dengan makhluknya, iya dikasih rezeki, sehingga pulang ke sangkar lagi dia kondisi kenyang. Oleh itulah ilustrasi yang saya sampaikan, seekor burung saja dijamin oleh Allah, niat baik, rezeki baik dia, usaha dia dijamin oleh Allah. Usaha burung tadi yang mati-mati dijamin sehingga didapatkan. Apalagi kita manusia yang sudah mempunyai indera, mempunyai tangan, kaki, pikiran, dan kemampuan bakal alat, mobil sekalipun. Kita sudah diberi semua fasilitas itu oleh Allah. Jadi logikanya, selagi kita burung aja, burung hewan dijamin rezekinya oleh Allah, kenapa manusia juga pasti seperti itu? Manusia lebih mulia asalkan manusia tetap berusaha keras, mau mengerahkan seluruh kekuatan tenaga untuk menggapai harapan kita. Paham maksud saya? Oke, itu saja pemahaman keyakinan pada sesi 1. Nanti akan saya lanjutkan sesi 2-nya, masalah keyakinan. Ini saya sebut keyakinan ilmiah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.